Hindi kerja kan? Promotor apa? Besar gue malam ini. Coba ulang Sen, berenang. Kembalian. Kembalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak dan teman-teman rekan perjuangan yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya, walaupun ini adalah video project yang Bapak berikan kepada kita semua. Oke, mungkin di sini saya akan membuat satu video mengenai CRUD, teman-teman, Bapak-bapak. Oke. Mohon izin Pak, perkenalkan nama saya Khalid Mawawi dari Prodi Teknologi Informasi S1. Di sini saya akan mengerjakan proyek dari Pak Bapak mengenai CRUD yang bekerja di aplikasi Android Studio. Jadi, di sini saya akan menggunakan materi yang Bapak kasih di awal semester hingga UAS ini, Pak. Oke, baik langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya pahami selama Bapak mengajar di kelas kami, yang dari pertemuan pertama hingga akhir ini. Jadi, di sini saya akan menjelaskan CRUD. Oke, Pak ya. Nah, di sini saya sudah menggunakan beberapa codingan, ada database helper, main activity, dan yang terakhir adalah activity main XML. Oke, saya langsung masuk ke bagian database helper. Kita mulai dari bagian helper ini, Pak. Oke. Sekarang kita masuk di bagian pengolahan database di file database helper Java. Kelas ini wajib melakukan extract ke SQL link open helper. Pada bagian custom store, kita menentukan nama database kita, yaitu kasir cafe db dengan versi 1 di dalam method onCreate. Kita menjalankan perintah SQL menggunakan db SQL untuk membuat tabel bernama menu tabel. Ini memiliki 3 kolom, yaitu ID berstatus integer, primer key, auto cermin agar nilai bertambah otomatis, serta kolom nama itu bagus, dan berstatus text method on upgrade di bawahnya berfungsi untuk menghapus tabel lama dan membuat up ulang jika ada perubahan versi database. Mari kita bahas fungsi CRUD ini, Pak. Pertama-tama, fungsi CRUD diwakili oleh metode insert data. Kita memanfaatkan objek onText-View untuk memasangkan nama kolom dengan kata data yang dikirim dari inputan, lalu mengeksekusikannya, memverifikasikannya apakah data sukses disimpan. Kedua, fungsi read diwakili oleh method getAllData. Di sini kita mengambil perintah select from menu menggunakan db raw query yang hasilnya ditampung ke dalam objek store. Ketiga, fungsi update diwakili oleh method update data. Polanya mirip dengan insert data, namun kita menambahkan parameter array string coordinate ID sebagai kondisi causal where agar sistem tahu basis spesifik mana yang harus diubah nilainya. Dan yang keempat, fungsi delete diwakili oleh method delete data. Kita memanggil db delete dengan menggunakan ID menu yang dipilih untuk menghapus baris data tersebut secara permanen pada tabel ini, Pak. Oke. Langsung di bagian ini masuk di bagian main activity. Kita masuk ke bagian activity. Nah, di main activity selanjutnya kita beralih ke file logika utama, yaitu main activity Java pada method onCreate. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghubungkan objek Java dengan komponen XML menggunakan perintah fit view byld. Kita juga menginstasikan objek database helper dengan perintah db new database helper sys untuk menampilkan data lead view.
kita menyimpankan sebuah array bernama list menu dan sebuah array updater standar. Kita panggil metode logout data diawali agar pada aplikasi terbuka pada langsung muncul. Mari kita belah logika step komponen. Pada button tambah, ketika button tambah ini Pak, saya cari juga ini Pak di sini. Button. Nah, di sini nama-nama buttonnya udah terdaftar ya Pak ya. Nah, daftarnya adalah ketika diklik sistem akan kembali ke teks dari add nama dan add harga, lalu mengirimkannya ke method db user data. Jika berhasil notifikasikan, tas akan muncul from input dikosongkan lewat method clear text dan fungsi load data dipanggil ulang untuk memperbarui tampilan daftar logika yang diterapkan pada btn update dan btn hapus, di mana keduanya memanfaatkan teks dari ETLD sebagai acuan utama eksekusi ke database helper. Bagian yang krusial untuk proses data update dan delete adalah list view on time flick listener saat user mengetuk salah satu item di list. Kita mengambil string dari list tersebut karena data di list ditampilkan dengan format teks digabung dengan tanda hubung dan memecahkan menggunakan fungsi split potongan indeks ke 0. Dimasukkan ke kolom ID, indeks ke 1 ke kolom nama. Pada indeks kedua ke kolom harga. Terakhir mari kita lihat metodenya Pak. Di sini metodenya adalah sesuai di sini. Load data, fungsi ini bekerja dengan mengosongkan list menu terlebih dahulu, mengambil data terbaru menggunakan objek poster dari DB, get AAII data, lalu melakukan pertualangan with range move to track untuk menyusun string format dan masukkan ke dalam array list sebelum akhirnya memicu after notif data set car agar menampilkan layar mendeteksi perubahan data baru. Nah, di sini sudah jelas Pak untuk coding-codingannya. Dan di sini langsung masuk ke bagian terakhir. Nah, di sini sih saya udah menggunakan beberapa. Di sini ada nama text view, edit text, dan liner layout, button, liner layout, dan list view. Di bagian ini activity main XML di sini kita menggunakan laser layout dengan opertensi vertikal sebagai layout utama agar semua komponen tersusun rapi dari atas ke bawah. Komponen pertama adalah edit text dengan IDL. Perhatikan bahwa properti Android attribute kita set menjadi false. Ini sengaja dilakukan agar user tidak bisa mengisi ID secara manual karena ID ini nantinya akan terisi otomatis secara sistem saat kita memilih data dari list. Di bawahnya terdapat edit text nama untuk menginput nama menu cafe dan edit text di harga dengan Android input T number agar keyboard yang muncul hanya untuk angka saat menginput harga. Untuk tombol, kita membungkus tombol tambah update dengan hapus data dalam sebuah liner layout. Kita menggunakan kombinasi Android with sum 3 pada layout pembungkus dan Android layout with 1 pada masing-masing tombol agar ukurannya terbagi rata secara frekuensi di layar. Komponen terakhir di paling bawah adalah list view dengan id list view yang berfungsi sebagai wadah untuk menampilkan seluruh data daftar menu yang disimpan secara di dalam database tersebut. Nah, saya akan praktikkan itu Pak. Di sini sudah saya munculkan ada untuk tampilannya. Untuk tampilan sendiri.
Oke Pak, masih menunggu. Di sini saya menggunakan hanya beberapa saja Pak. Oke. Nah, di sini kita coba menggunakan nama menu. Yang pertama itu adalah beberapa menu yang kita ambil sebagai contoh, sebagai dasarnya adalah nasi goreng ini saya ambil yang pertama. Nah, tapi kita akan mengambil satu menu lagi Pak, yaitu dengan nama menu mie ayam. Di harga yang tertentu pada UMR, biasanya nama mie ayam ini banyak dengan harga sekian. Ada harga berpatokan dengan harga 15.000 dan 20.000 Pak. Tapi saya menggunakan harga 25.000. Kenapa 25.000? Karena menggunakan topping yang sangat lengkap Pak. Di sini saya akan tambahkan. Oke. Nah, di sini saya sudah tambah ada beberapa menu yang sudah ada yang tanya mie ayam dengan harga 20.000 dan mie ayam dengan 25.000. Jadi untuk kita akan tambah menu lagi Pak. Sebagai contoh, minumnya ada es gula batu. Nah, dengan harga es gula batu itu kisaran sekitar 3.000. Oke, kita tambah Pak. Nah, di situ kita tambah harganya dan ketika kita ngambil update data itu sendiri, kita ambil data mie ayam. Nah, data ini kita update dulu Pak. Jadi kita akan ubah data ini menjadi kita akan ubah harganya Pak. Nah, harga ini kita ubah menjadi 16.500. Nah, kita akan update dan harganya telah tertera di sini 16.000. Nah, di situ adalah untuk pengelolaannya Pak, menggunakan CRUD ini sendiri. Ketika kita ingin hapus data-data ini, kita akan bisa menghapus data ini secara permanen. Kita tekan hapus. Maka data itu akan hapus dengan sendiri Pak. Jadi data-data itu kita bisa hapus dan bisa kita tampilkan lagi. Ketika ingin kita tampilkan, kita tinggal manggil lagi dengan sebutan nasi goreng. Nah, nasi goreng ini kita menggunakan harga yang sama dengan nama harga pasarannya. Mungkin kita pakai harga mahal. Kita menggunakan nama harga yang sekitar 45.000. Maka kita akan tambah nasi goreng ini menjadi harganya menjadi nasi goreng 45.000. Di situ Pak. Jadi kemungkinan besarnya ini adalah materi yang saya dapat di dosen yang Bapak ajarkan, itu Pak Izzat. Mungkin sekian itu Pak yang saya dapat simpulkan sebagai tugas proyek saya. Saya di sini hanya mengambil materi yang dari semester awal hingga semester akhir ini Pak, dari awal UAS hingga selesai UAS ini. UTS dari UAS maksudnya. Nah, mungkin sekian dari saya Pak. Kurang lebihnya mungkin saya tidak menggunakan aplikasi sebagai contohnya, sebagai dasarnya, sebagai teman-teman sebagai kebanyakan. Tapi saya sini menggunakan metode CRUD materi yang Bapak terapkan pada perintah awal. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak, karena saya juga masih banyak kurang dan masih ingin belajar terus di mata kuliah mobile ini. Ingin terus beradaptasi biar agar saya bisa berinovasi untuk terus menjadi mahasiswa yang baik, bijak, dan berkreativitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan NIM 205 250 10 02 100 0112. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Khalid Nawawi, Prodi Teknologi Informasi, yang setelah selesai mengerjakan proyek dari mata kuliah mobile lanjut. Sekian, terima kasih.
Woi, Kesel. bukan 2,5, 25. 25